Bayangkan, kamu adalah seorang pustakawan sederhana yang dalam semalam tiba-tiba mewarisi sebuah perusahaan raksasa dari kakek yang tak pernah kau kenal. Namun, warisan itu datang dengan satu perintah aneh. Kau dilarang memecat sang CEO jenius yang dingin yang kini melihatmu sebagai musuh yang harus disingkirkan. Saat kau memulai perang dingin dengannya, kau justru menemukan bahwa semua ini adalah ujian terakhir dari kakekmu untuk sang CEO yang ternyata adalah putra angkat rahasianya sekaligus teman masa kecilmu yang telah lama hilang. Sebelum kita bongkar semua permainan takdir sang Taipan, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Dracin. Dan jangan kemana-mana, tonton sampai akhir karena setiap babnya akan menghubungkan kembali kenangan yang terlupakan. Aroma buku-buku tua adalah parfum bagi Clara. Di dalam perpustakaan kota yang tenang, di antara rak-rak kayu yang menjulang tinggi, ia menemukan kedamaian. Hidupnya adalah sebuah simfoni yang teratur dan dapat diprediksi. Pagi hari menyusun kartu katalog, siang hari membantu para peminjam, dan sore hari tenggelam dalam kisah-kisah dari dunia lain. Sebagai seorang yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan, buku adalah satu-satunya keluarga yang ia kenal. Dunianya mungkin kecil, tapi penuh dengan ribuan petualangan imajiner. Namun, suatu Selasa pagi yang biasa, sebuah surat dengan kop surat dari firma hukum paling bergengsi di negara itu datang dan merobek semua halaman tenang dalam buku kehidupannya. Ia duduk dengan canggung di sebuah ruang rapat yang lebih mewah dari seluruh perpustakaan tempatnya bekerja. Di hadapannya, seorang pengacara tua berwajah serius membacakan sebuah dokumen dengan suara monoton. Wasiat dari seorang pria yang tidak pernah Clara kenal, Hartono Adiwangsa. Nama itu terdengar asing, seperti nama seorang tokoh dalam novel sejarah. Pengacara itu sampai pada bagian inti, dan kalimat yang keluar dari bibirnya begitu absurd hingga membuat Clara berpikir ia sedang bermimpi. Dengan ini, seluruh aset, kepemilikan saham, dan kendali atas Nusantara Maju Group saya wariskan kepada satu-satunya cucu perempuan saya yang masih hidup, Clara. Keheningan yang mengikuti kalimat itu terasa memekakkan telinga. Nusantara Maju, konglomerat raksasa yang menara-menara kacanya mendominasi langit kota, Clara, seorang pustakawan yang gaji bulanannya bahkan tidak cukup untuk membeli satu setel jas para eksekutif di sana, ini pasti sebuah kesalahan, sebuah lelucon yang kejam. Namun, dokumen di hadapannya lengkap dengan akta kelahirannya yang ia kira telah hilang adalah bukti yang tak terbantahkan. Kakek yang tidak pernah ia tahu keberadaannya ternyata adalah seorang Taipan legendaris. Dan dalam semalam, ia, gadis biasa yang hidup dari gaji ke gaji, telah berubah menjadi pemimpin tertinggi dari sebuah kerajaan bisnis. Perasaan yang menghantamnya bukanlah kegembiraan, melainkan teror yang melumpuhkan. Ia merasa seperti seorang tokoh dari novel fantasi yang tiba-tiba terlempar ke dunia yang salah. Seminggu kemudian, Clara melangkah masuk ke dalam lobi markas besar Nusantara Maju. Rasanya seperti melangkah masuk ke planet lain. Lantai marmernya yang mengilap memantulkan bayangannya yang tampak begitu kecil dan tidak pada tempatnya. Orang-orang berjas mahal lalu lalang dengan langkah cepat, berbicara dalam bahasa bisnis yang terdengar asing di telinga Clara. Ia merasa seperti seekor domba yang tersesat di tengah kawanan serigala. Seorang asisten yang sangat efisien mengantarnya ke lantai teratas ke sebuah kantor yang lebih besar dari seluruh apartemennya dengan pemandangan kota yang terhampar seperti sebuah peta kekuasaan. Ini adalah kantornya sekarang, sangkar emasnya. Pertemuan pertamanya dengan dewan direksi adalah sebuah mimpi buruk. Belasan pria dan wanita paruh baya menatapnya dengan tatapan yang sama, campuran antara rasa ingin tahu, skeptisisme, dan sedikit penghinaan. Di tengah mereka, duduk seorang pria yang auranya paling menonjol. Ia adalah Ryan, CEO perusahaan. Pria itu sangat tampan dengan setelan jas yang sempurna dan tatapan mata yang dingin dan tajam seperti es.
Ia tidak menunjukkan emosi apapun, hanya mengamati Clara seolah ia adalah sebuah masalah rumit yang harus segera diselesaikan. Setelah rapat perkenalan yang cangkung itu selesai, pengacara keluarga membacakan bagian terakhir dari wasiat sang kakek di hadapan Clara dan Ryan. Sebagai perintah terakhir, kata sang pengacara, selama 1 tahun pertama masa transisi, Nona Clara sebagai pemilik baru dilarang keras untuk memberhentikan atau mengubah posisi Tuan Ryan sebagai Chief Executive Officer. Clara tertegun, jadi ia adalah pemilik namun ia tidak memiliki kuasa penuh. Ia terikat pada pria yang jelas-jelas membencinya. Ryan yang mendengar klausul itu hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. Senyum seekor serigala yang tahu bahwa domba di hadapannya tidak memiliki taring. "Selamat datang di Nusantara Maju, Nona Clara," kata Ryan. Suaranya terdengar sopan namun penuh dengan ironi yang dingin. "Saya akan memastikan Anda nyaman." Clara tahu itu bukanlah sebuah tawaran, itu adalah sebuah ancaman. Perang dingin mereka baru saja dimulai. Rapat Dewan Direksi pertama Clara sebagai pemimpin adalah sebuah medan pertempuran. Ia menghabiskan waktu seminggu penuh untuk mempelajari laporan-laporan perusahaan, mencoba memahami bahasa asing yang penuh dengan istilah EBITDA, ROI, dan sinergi korporat. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah laporan program tanggung jawab sosial perusahaan yang menurutnya sangat minim. Dengan idealisme seorang pustakawan yang percaya pada kekuatan pengetahuan, ia menyiapkan sebuah proposal. Di hadapan Dewan Direksi yang menatapnya dengan ragu, Clara mempresentasikan idenya dengan penuh semangat. "Saya mengusulkan sebuah program baru," katanya. Suaranya terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. "Proyek Jendela Dunia. Kita akan menggunakan sebagian kecil dari laba kita untuk membangun perpustakaan-perpustakaan digital di daerah-daerah terpencil di seluruh negeri. Ini bukan sekedar amal, ini adalah investasi pada sumber daya manusia pada generasi masa depan." Beberapa direktur tampak terkesan dengan semangatnya. Namun, Ryan yang duduk di seberang meja hanya menatapnya dengan ekspresi datar. Setelah Clara selesai, Ryan angkat bicara. Suaranya tenang namun mematikan. "Sebuah ide yang sangat mulia, Nona Clara," katanya. "Namun, Nusantara Maju adalah sebuah entitas bisnis, bukan sebuah yayasan amal. Setiap rupiah yang kita keluarkan harus memiliki return on investment yang jelas. Proposal Anda tidak memiliki metrik kesuksesan yang terukur, tidak ada proyeksi keuntungan, dan hanya akan menjadi beban biaya operasional." "Keuntungan tidak selalu bisa diukur dengan uang," balas Clara. Emosinya mulai terpancing. "Mencerdaskan bangsa adalah keuntungan terbesar." "Itu adalah tugas pemerintah, bukan tugas kita," sahut Ryan dingin. "Tugas kita adalah memberikan keuntungan maksimal bagi para pemegang saham." Perdebatan mereka menjadi semakin sengit. Clara dengan argumen hatinya, Ryan dengan argumen logikanya. Mereka adalah dua dunia yang bertabrakan. Namun, di tengah panasnya perdebatan, saat mereka saling menatap dengan tajam, sesuatu yang aneh terjadi. Clara merasakan getaran yang familiar saat melihat kilat keras kepala di mata Ryan. Dan Ryan entah kenapa merasa terganggu oleh ketulusan yang begitu kuat di mata Clara. Sebuah gema dari masa lalu yang tidak bisa mereka tempatkan, sebuah koneksi singkat yang terasa begitu aneh di tengah permusuhan mereka. Setelah pertempuran visi di ruang rapat, Ryan sadar bahwa Clara bukanlah sekadar boneka yang penurut. Ia memiliki kemauannya sendiri, sebuah kemauan yang bisa mengganggu stabilitas perusahaan. Ryan memutuskan untuk menyingkirkannya dari urusan-urusan penting dengan cara yang elegan. Ia harus memberikan Clara sebuah pekerjaan, sesuatu yang akan membuatnya sibuk, namun tidak memiliki dampak strategis apapun. "Nona Clara," kata Ryan suatu pagi di kantor Clara, "saya melihat Anda memiliki latar belakang sebagai pustakawan. Perusahaan kita memiliki ruang arsip yang sangat berantakan. Dokumen-dokumen dari era kakek Anda tidak pernah terorganisir dengan baik. Mungkin Anda bisa memimpin proyek untuk merapikannya? Ini penting untuk menjaga sejarah perusahaan."
Itu adalah sebuah penghinaan yang dibungkus dengan kata-kata manis. Ia menyuruh seorang pemilik perusahaan untuk menjadi petugas arsip. Clara tahu persis apa yang sedang Ryan lakukan. Namun, alih-alih marah, ia justru tersenyum. Tentu saja Tuan Ryan, dengan senang hati. Bagi Ryan, itu adalah sebuah tugas buangan. Bagi Clara, itu adalah sebuah harta karun. Ruang arsip itu berada di lantai basement gedung, berdebu dan sedikit pengap. Namun bagi Clara, tempat itu terasa seperti rumah. Ia mulai bekerja dengan antusias, menata tumpukan dokumen yang menggunung, membaca setiap surat perjanjian lama, dan mempelajari sejarah perusahaan kakeknya dari sumbernya yang paling otentik. Ia merasa jauh lebih hidup di sini daripada di kantornya yang mewah di lantai atas. Di antara tumpukan dokumen, ia menemukan beberapa album foto tua. Foto-foto kakeknya di masa muda, seorang pria dengan tatapan tajam yang sama seperti Ryan. Lalu, ia menemukan sebuah foto yang membuatnya berhenti. Foto kakeknya sedang berdiri di tengah sebuah perkebunan teh yang hijau dan asri. Di sampingnya, berdiri seorang anak laki-laki kecil berwajah serius. Di belakang mereka, samar-samar terlihat seorang gadis kecil dengan pita di rambutnya. Foto itu memicu sesuatu di dalam benak Clara, sebuah ingatan yang kabur, seperti mimpi. Aroma teh, udara yang sejuk, dan perasaan bermain petak umpat di antara pohon-pohon teh. Ia merasa pernah berada di tempat itu. Ia merasa pernah bertemu dengan anak laki-laki itu. Proyek arsip Clara ternyata memberikan hasil yang tak terduga. Ia menemukan beberapa dokumen perjanjian lama yang hampir terlupakan, yang ternyata masih bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Ia juga berhasil memetakan seluruh sejarah Nusantara Maju, memberikan pemahaman yang jauh lebih dalam daripada yang Ryan duga. Ia mulai memberikan masukan-masukan kecil namun cerdas dalam rapat, berdasarkan pengetahuannya akan sejarah perusahaan, membuat Ryan dan para direktur lain semakin terkejut. Acara perayaan ulang tahun perusahaan yang ke-50 menjadi panggung bagi Clara. Ia ditugaskan untuk memberikan pidato singkat tentang sejarah perusahaan. Alih-alih membacakan fakta-fakta yang membosankan, Clara justru menceritakan sebuah kisah. Ia menceritakan tentang semangat kakeknya, tentang nilai-nilai yang ia tanamkan sejak awal. Nusantara Maju tidak hanya dibangun di atas keuntungan, kata Clara di atas panggung. Ia dibangun di atas mimpi, seperti mimpi kakek saya saat pertama kali membuka perkebunan tehnya. Saya masih bisa mengingatnya dengan samar, aroma teh yang baru dipetik, dan perasaan damai saat berlari di antara pohon-pohonnya yang hijau. Di barisan penonton, Ryan membeku. Perkebunan teh, aroma teh, perasaan damai. Kata-kata Clara membangkitkan sebuah kenangan yang telah lama ia kubur. Kenangan paling berharga dari masa kecilnya yang sepi. Satu-satunya hari di mana ia merasa memiliki seorang teman. Seorang gadis kecil cerewet dengan pita di rambutnya yang tiba-tiba muncul di perkebunan dan mengajaknya bermain petak umpat. Gadis yang memberinya sebuah permen jahe sebelum pergi yang rasanya masih bisa ia ingat hingga sekarang. Setelah acara selesai, Ryan menghampiri Clara dengan ekspresi yang belum pernah Clara lihat sebelumnya. Perkebunan teh itu, katanya pelan, apalagi yang kau ingat? Clara menatapnya, bingung dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu. Tidak banyak jawabnya jujur, hanya perasaan sepi dan seorang anak laki-laki yang terlihat sama sepinya. Apu memberinya permen jahe. Mata Ryan terbelalak. Permen jahe. Tidak ada orang lain yang tahu tentang itu. Ia menatap Clara, benar-benar menatapnya untuk pertama kalinya. Bukan sebagai seorang pustakawan naif, bukan sebagai seorang pewaris yang merepotkan. Ia melihatnya sebagai seorang gadis kecil dengan pita di rambutnya. Dan di saat yang sama, Clara menatap mata Ryan yang tajam dan ia melihat seorang anak laki-laki kesepian yang pernah berbagi permen dengannya bertahun-tahun yang lalu. Kenyataan itu begitu besar dan mengejutkan hingga membuat mereka berdua terdiam. Mereka adalah teman masa kecil yang terlupakan. Namun, masih ada potongan puzzle yang hilang. Mengapa Ryan, seorang anak biasa, bisa berada di perkebunan pribadi kakeknya? Dan mengapa kakeknya meninggalkan wasiat yang begitu aneh, yang seolah sengaja mengikat mereka berdua?
Didorong oleh kebutuhan untuk memahami segalanya, Ryan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia menemui Tuan Wijoyo, pengacara tua yang telah menjadi orang kepercayaan kakeknya selama puluhan tahun. Di ruang kerjanya yang dipenuhi buku-buku hukum, Ryan menanyakan pertanyaan yang telah lama ia pendam. Siapa saya sebenarnya? Tuan Wijoyo menghela napas panjang, seolah telah menunggu pertanyaan ini seumur hidupnya. Ia membuka sebuah brankas tua dan mengeluarkan sebuah dokumen yang telah menguning. Akta adopsi. Hartono Adiwangsa tidak hanya bosmu, Ryan, kata pengacara itu lembut. Dia adalah ayahmu, ayah angkatmu. Ia kemudian menceritakan segalanya tentang bagaimana Hartono menemukan Ryan, seorang anak yatim piatu yang brilian dan melihat potensi besar di dalam dirinya. Hartono mengadopsinya secara rahasia, membesarkannya secara pribadi, mendidiknya dengan keras untuk menjadi penerus yang sempurna bagi kerajaannya. Namun, karena politik keluarga dan penolakan dari beberapa kerabat jauh, ia tidak pernah bisa mengumumkannya secara resmi. Wasiat itu, lanjut Tuan Wijoyo, bukanlah hukuman untukmu. Itu adalah ujian terakhir dari ayahmu. Ia tahu tentang keberadaan Clara. Ia ingin melihat apakah pria yang telah ia bentuk dengan tangannya sendiri memiliki hati dan kebijaksanaan untuk membimbing pewaris darah sejatinya, cucunya sendiri. Atau apakah kau hanya akan menjadi serigala serakah yang merebut kekuasaan? Ryan mendengarkan semua itu dengan perasaan campur aduk. Jadi, pria yang ia hormati sebagai mentor ternyata adalah ayahnya. Dan wanita yang ia anggap sebagai rival ternyata adalah saudara tirinya dalam warisan, orang yang seharusnya ia bimbing. Perintah terakhir Sang Taipan kini terasa begitu jelas. Itu bukan tentang bisnis, itu tentang keluarga. Dengan pemahaman baru yang mengguncang jiwanya, Ryan kembali ke kantor dengan cara pandang yang sama sekali berbeda. Ia tidak lagi melihat Clara sebagai ancaman, melainkan sebagai sebuah tanggung jawab, sebuah warisan yang harus ia jaga. Ia menghentikan semua strategi halusnya untuk menyingkirkan Clara. Sebaliknya, ia mulai benar-benar membimbingnya. Ia mengundang Clara ke ruangannya bukan untuk rapat, melainkan untuk berbicara. Aku tahu kenapa kita merasa saling mengenal, kata Ryan, memulai percakapan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia menceritakan tentang statusnya sebagai putra angkat, tentang ujian dari sang kakek. Clara mendengarkan dalam diam, mencoba memproses semua informasi itu. Jadi, permusuhan di antara mereka selama ini hanyalah bagian dari sebuah tes besar. Kakek, dia pasti sangat mempercayaimu, bisik Clara pelan, matanya menunjukkan pemahaman bukan kemarahan. Setelah hari itu, dinding es di antara mereka runtuh sepenuhnya. Mereka mulai bekerja sebagai tim yang sesungguhnya. Ryan mengajarkan Clara tentang seluk-beluk dunia bisnis dengan sabar. Clara, dengan idealismenya, mengajarkan Ryan tentang pentingnya hati nurani dalam setiap keputusan perusahaan. Mereka sering menghabiskan malam di ruang arsit bukan lagi sebagai tugas buangan, tetapi sebagai sebuah perjalanan untuk menemukan kembali masa lalu mereka. Mereka menemukan lebih banyak foto, lebih banyak catatan harian dari sang kakek. Mereka menemukan sebuah gambar kasar yang digambar oleh Clara kecil, sebuah gambar tentang dua anak yang sedang bermain di bawah pohon teh, yang ternyata disimpan oleh Ryan selama bertahun-tahun di dalam sebuah buku tua. Kenangan-kenangan yang kabur itu perlahan menjadi jernih, ditenun kembali dengan benang-benang pemahaman dan perasaan yang baru. Perasaan hormat, kekaguman, dan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang terasa seperti cinta yang tertunda. 1 tahun berlalu, masa transisi yang ditetapkan dalam wasiat akan segera berakhir. Dewan direksi menantikan dengan tegang siapa yang pada akhirnya akan benar-benar memimpin Nusantara maju. Apakah sang pewaris darah, Clara, ataukah sang CEO jenius, Ryan? Di hari rapat penentuan itu, Clara dan Ryan masuk ke dalam ruangan bersama-sama. Namun, mereka tidak duduk di kursi yang berlawanan. Mereka berdiri berdampingan di depan podium. Mereka tidak mempresentasikan dua visi yang berbeda, melainkan satu visi yang utuh. Nusantara Maju akan tetap menjadi pemimpin dalam inovasi dan keuntungan. Ryan memulai, suaranya mantap dan penuh percaya diri. Namun, lanjut Clara, suaranya sama mantapnya.
ia juga akan menjadi pemimpin dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat. Keuntungan dan hati nurani tidak harus menjadi dua hal yang terpisah. Mereka mempresentasikan sebuah rencana bisnis baru yang brilian, sebuah perpaduan sempurna antara logika tajam Ryan dan idealisme hangat Clara. Proyek Jendela Dunia yang dulu ditolak mentah-mentah oleh Ryan, kini menjadi pilar utama dari strategi baru mereka, diintegrasikan dengan cara yang cerdas dan menguntungkan. Dewan direksi yang tadinya terpecah, kini memberikan tepuk tangan yang meriah. Setelah rapat, Ryan dan Clara berdiri di kantor yang sama, tempat mereka pertama kali bertemu sebagai rival. Jadi, kata Clara sambil tersenyum, siapa bosnya sekarang? Ryan tertawa, sebuah tawa tulus yang kini sering Clara dengar. Ia menggenggam tangan Clara, kurasa jawabnya lembut, kita berdua, sebagai partner. Mereka telah memenuhi perintah terakhir Sang Taipan, bukan dengan saling menjatuhkan, melainkan dengan saling mengangkat. Mereka menyadari bahwa warisan yang sebenarnya bukanlah saham atau jabatan. Warisan itu adalah kesempatan kedua. Kesempatan untuk menemukan kembali keluarga, persahabatan, dan cinta yang telah lama hilang. Dan itu adalah warisan yang jauh lebih berharga daripada kerajaan bisnis manapun. Dan begitulah akhir dari permainan catur terakhir Sang Taipan, di mana dua pion yang seharusnya saling melawan justru menjadi raja dan ratu di papan catur mereka sendiri. Kisah Clara dan Ryan mengajarkan kita bahwa warisan terbesar bukanlah kekayaan, melainkan kesempatan untuk menemukan kembali masa lalu dan membangun masa depan bersama. Terkadang, takdir memang perlu sedikit dibantu untuk menyatukan kembali dua hati yang telah lama terpisah. Terima kasih banyak sudah mengikuti setiap langkah dalam permainan takdir yang rumit ini dari awal hingga akhir. Menurut kalian, apakah rencana sang kakek itu jenius atau terlalu kejam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka dengan akhir ceritanya. Dan pastinya subscribe channel Dracin agar tidak ketinggalan warisan-warisan cerita tak terduga lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.